Komponen ada toiletnya Vikendi doang. Irengel juga ada. Tapi nggak ada klosetnya. Oh, cuma Vikendi yang ada klosetnya. Vikendi ada klosetnya terus ininya keramik coy, bahan keramik. Lu coba ketok deh. Tok tuh, keramik. Sedetail itu emak-emak ya. Iya. Kalau makanya. ngomongin masalah perabot dan juga desain-desain. Coba deh teman-teman kalau pernah nonton turnamen zaman dulu Vikendi ya kan. Sering banget ada yang ngumpet di belakang wastafelnya. Bisa ngumpet di belakang wastafel. Iya. Iya. Hati-hati licin juga kan. Bener, takut mandi. kepleset. Bahasanya bekasi banget ya. Oke, kalau begitu ini dia game kelima kita menuju ke arah map yang baru. Dimainkan di hari ini, yaitu Miramar dengan size yang sama 8x8 seperti Irengel. Jadi selamat menyaksikan. Dengan garis pesawat yang cukup condong ke arah bagian jam 11 ini mungkin akan ada pertemuan ketika mau masuk ke Los Leones. Dan gue mau ngebahas sedikit tentang average damage ya. Lagi-lagi selalu ada nama Rosemary, gue nggak tahu. Setiap map pasti ada Rosemary dengan mukanya yang tercantum. Tapi menarik di sini Nerpeco juga masuk untuk the average eliminations. Jadi ada kemungkinan dari RRQ akan bermain agresif kalau misalkan sesuai dengan pattern zonanya. Sementara Rosemary lagi masuk ke bagian jajaran average eliminator. Di Miramar. Di Miramar. Ini cuma Miramar tok doang ya teman-teman. Dan melihat dari RRQ, oh ini berarti Miramar keseluruhan harusnya. Miramar apa? Miramar keseluruhan. Oh iya. Miramar keseluruhan. Karena RRQ kalau di minggu yang hari ini itu nggak setinggi itu average points-nya. Jadi ini gue rasa dari semua dari minggu pertama ya. Yes, harusnya dari minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga karena dari minggu pertama PMCO Fall kayaknya. 2019 dari ya. PINC 2018 ya. Banyak sekali. Soalnya ya, Nerpeco udah main dari zaman 2018. Betul. Ya banyak kan? hilik-hilik yang muncul ya untuk seorang Nerpeco. Banyak. Nerpeco tuh udah main dari 2018. Ya, tapi kalau dilihat dari circle di hari ini, kayaknya emang agak nggak biasa gitu. Miramarnya aja tadi circle-nya menuju ke arah utara, bahkan Oasis masuk untuk di circle yang pertama. Dan Bumi Sport turun di second drop mereka. Ambil ke arah atas dekat dengan Campo Militar dan itu masuk untuk zona yang pertama. Ya, dan ini lagi-lagi melihat dari pattern zona menuju ke arah bagian utara setelah tadi ke utara Severny, utara Sunhawk dan anginnya masih menuju ke arah utara teman-teman ya. So, mungkin ini Miramar akan menjadi repetitif pattern lagi kayak tadi, slow lagi karena memang ada 8 tim dari grup C yang bisa dibilang ini udah match hidup atau mati mereka. That's why mereka bakal bermain super slow, super hati-hati, tidak akan ada pergerakan-pergerakan tambahan. Jadi gak bakalan ngelakuin hal-hal aneh lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Dan juga dari Adikluk tadi kelihatan dari statistiknya, Adikluk ini masih menjadi salah satu pemain kayak the future-nya of PUBG Mobile Malaysia ya. Setelah Adikluk pernah bermain di beberapa tim juga sebelumnya. Pernah bermain di Farang Legend. Salah satu tim yang membuat Adikluk ini terkenal juga. Sama Manparang ya? Farang Legend. Sama Manparang nggak? Enggak gitu. Enggak karena sama Farang gitu terus Manparang. Enggak. Lanjut. Gue mikir lagi. Emoji. Itu salah satu nama legend untuk player Malaysia. Setuju, Manparang. Lanjut. Yang mirip Duta kan? Iya. Terus juga itu Adikluk pernah satu tim sama Olio juga. Jadi memang udah punya chemistry dari lama Adikluk sama Olio ini. Dan juga dari Yudo Alliance memang tidak ada perubahan sama sekali. Rata-rata nih tim yang tidak melakukan perubahan adalah tim-tim yang udah bagus gitu. Yang bisa dibilang tinggal dipoles-poles lagi aja lah gitu, dikit-dikit. Jadi melihat lagi ke arah bagian klasemen, Roy masih belum keluar. Malah The Xavier ikut-ikutan keseret sama Roy, ya kan? Masih ada di bagian peringkat 22 dan 23. Sementara anomali yang terjadi hari ini memang hanya Boom aja menurut gue pribadi. Kayak what happened with Boom today masih belum kelihatan lagi. Semoga dengan Miramar ini bisa menjadi titik balik mereka. Karena gawat kalau misalkan Boom nggak recovery di 2 map ini. Khawatir besok dia masih ke bawah ambience hari ini itu bisa cilaka. Tapi gue percaya dengan manajemen Boom juga. Dan seperti dulu, kalau dulu itu Boom kayak lagi jelek begini, biasanya Ken itu main. Tapi kan sekarang Ken nggak masuk di line up, yang masuk Rhapsody kan. Gue nungguin nih Rhapsody kapan main. Rhapsody main sih Sansku yang sangat menunggu juga ya. Aduh seru. Karena Samsul lagi Sansku. Kenapa Sansku jadi Samsul ya di mulut gue? Astagfirullahaladzim. Karena Sansku itu juga sangat-sangat menyukai Rhapsody kan. Jadi ya kita bakal lihat nanti kalau misalkan Rhapsody dimainkan seperti apa konten yang bakal dibuat oleh Sansku.
Dan beberapa tim sudah mulai melakukan pergerakan. Roy bahkan sudah mengamankan bagian Oasis di arah utara dari arah Miramar. UDO2 mereka sudah mulai melakukan pergerakan. Sersia juga sudah mengamankan kembali bagian yang lebih center ke arah utara untuk bisa mereka dapatkan. Dan ini kayaknya high ground yang bakal laris manis. Ya, memang melihat dari zona yang menuju ke arah utara ini pasti akan ada banyak sekali pemotongan-pemotongan ya. Dan satpam checkpoint. Ya. Well, ini akan menjadi slow pattern, bakal menjadi slow game lagi teman-teman. Dan sementara kita membahas sedikit juga tentang overall points kali ya. Untuk dari week 1 dan week kedua Super Sunday. Mungkin ada banyak teman-teman yang belum nonton week 1, week 2. Siapa aja sih yang udah dapet poin segala macem. Jadi bisa dibilang kalau dari poin Super Sunday, The Savior, Boom, Alter Ego ini udah menjadi 3 tim yang kategorinya aman. Karena total poin Super Sunday mereka itu udah nyampe ke 3 digit. Alter Ego Ares udah 100 poin, Boom Esports udah 109 poin, The Savior udah 113 poin. Poin aman gak sih, Jel? Ini udah poin aman. Mereka kayak bisa dibilang fix confirm main di apa namanya? Grand Final gitu. DX kayaknya pengen nyantai dah. Nyantai biar dia udahlah main kasih slow ya. aja, iya main Lasians aja, main santai aja karena poin mereka juga udah menjulang tinggi banget kan. 113 total poin yang mereka dapatkan dari 2 kali Super Sunday mereka. Walaupun sebenarnya di minggu kedua poin Super Sunday mereka tuh jelek kalau dibandingkan sama minggu yang pertama. Minggu pertama kan dia yang paling tinggi 77 total poin, sementara minggu kedua mereka hanya mendapatkan 36 total poin. Ya, 113 harusnya aman karena kalau kita berkaca dari season spring bottomnya itu di 49 poin untuk bisa masuk ke grand final. Itu udah aman banget sih kalau udah sampai 3 digit kayak gitu. Ya yang masih 50-50 sebenarnya yang ada di bagian papan tengah lah ya, yang masih 70-an poin gitu. Karena mungkin yang ada di bagian bawah tiba-tiba menjulang tinggi. Tapi poin ini berada di posisi berbahaya sekali sih. Poin kalau nggak lolos Super Sunday minggu ini ketar-ketir sih. Harus memegang sabuk, harus mengencangkan sabuk pengaman parah banget sih. Yang harus ngotot menurut gua kalau dari tim Indonesia itu Morph Team. Karena Morph Team tuh baru 1 kali Super Sunday di minggu yang kedua dan mereka hanya mengumpulkan 11 total poin. Padahal perjuangan mereka dari group stage untuk bisa dapetin Super Sunday itu udah bagus. Tapi entah kenapa kayak di Super Sunday mereka nggak bisa memaksimalkan kesempatan yang udah mereka dapatkan. Dan kalau berdasarkan info A1, yang jadi pembedanya adalah lobbynya itu berbeda. Dalam arti kayak isian lobbynya, walaupun lu udah ketemu di babak group stage, ketemu di babak last chance, itu tetap berbeda. Apa yang mereka terapkan di Super Sunday itu bener-bener beda dengan apa yang mereka lakukan di grup ataupun last chance. Udah pasti ya kan, karena otaknya beda ya kan. Benar. 8 timnya beda, berubah lagi, dan itu yang mungkin membuat apa ya, bisa dibilang udah disaring lah. Untuk main di Super Sunday itu udah disaring. Jadi tim-tim yang nggak banyak poinnya itu udah dipinggirin dulu. Jadi sisa nih yang OP-OP gitu kan. Sisa yang kalau yang rotasinya OP-OP aja. Yang OP-OP aja, rotasinya bagus. Terus juga kalau lagi perang mengerikan. That's why gameplay dari group stage sama Super Sunday memang harus dibedakan, harus banyak dianalisa. That's why banyak sekali tim yang sudah mengaplikasikan coach serta analisa. Tapi anyway, cukup dulu untuk cincongnya. Jadi kosong banget, Cil. Sumpah, gue baru mau bahas timur kosong banget. Zonanya ke timur. Itu dia, ini pasti perang nih coy. Ini pasti perang karena dari POV bagian kiri sudah ada penembakan yang terjadi. RRQ bertemu dengan tim Secret, satu persatu pemain-pemain dari tim Secret sudah mulai dirontokkan. Ada satu pemain yang di take down oleh pemain tim Secret, tapi RRQ perlu melakukan revive terlebih dahulu. Ini dia, satu persatu genderang perang akan segera kita dengarkan karena memang zonanya ngeprank. Tim-tim yang sudah mengamankan bagian center ke arah barat, tiba-tiba zonanya center ke arah timur. UDO2 bahkan sudah mulai melakukan sebuah pergerakan di bagian bawah dari arah RRQ. Namun tidak ada tembakan dari RRQ karena fokus mereka terjaga menuju ke arah tim Secret. Satu persatu sudah berhasil mereka amankan dan tinggal break yang harus bisa diamankan kalau RRQ ingin rotasi dengan tenang. Dan ternyata tadi satu pemain yang ter-take down itu adalah Nerpeko dan tidak bisa diselamatkan lagi. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Karena mereka butuh ketenangan seperti yang sudah dikatakan oleh Bro Pasta. Sementara ini adalah spot entry dari arah jam 11. Ada 3 tim bahkan yang sudah mulai berdekatan. Salah satunya ada Boom Esports. Sudah mulai mengintai juga dari bagian kejauhan. Tapi ternyata yang perang duluan adalah FaZe Clan dengan Todak. Entah ada di bagian mana, tapi satu pemain scouter dari Todak, Cleon, sudah mulai diamankan juga. Tapi Alter Ego sudah mulai menunjukkan taringnya kembali. Satu persatu pemain-pemain Sersia dilumat habis. Tapi
Ada beberapa balasan juga dan ini dia rumah yang menjadi saksi peperangan tersebut. Ya, Okta tumbang kali ini. Bahkan sudah mulai ada backup. Boychill datang 3 melawan 3 karena depan sana dan close combat terjadi. Namun Boychill kalah fight. Jump shot begitu indah dari seorang Mega Mind bisa mendapatkan 1. Namun tiba-tiba Rosemary membalaskan kembali keadaannya. Satu persatu pemain Cersia terspot dan menjadi poin untuk Alter Ego Ares. 5 eliminasi langsung mereka bukukan. 2 kenok nggak masalah. Yang penting gak KN walaupun dekat kuburan. Pagi-pagi udah dominating coy. Cakep. Enggak. Oh gue kira. Enggak. Nadanya mirip kayak Sanskui. Enggak. Maksud gue cuma ngasih tau pagi-pagi udah dominating. Ini dari Alter Ego Ares. Pas banget tadi ya, mulangin Cersia di kuburan. Iya cuy. coy, gila langsung dikubur hidup-hidup itu. Walaupun memang di sini menjadi asap ya. Tapi anyway ada Vampire juga sebenarnya ada di dekat dengan Alter Ego Ares. Gue sedikit khawatir Vampire akan berusaha untuk mengganggu-ganggu. Tapi gue rasa timingnya udah gak dapet sih. Timing dari Vampire kalau mau jadi third party. Karena dari Alter Ego Ares udah reset, udah revive, udah tinggal looting-looting aja. Sementara dari bagian arah jam 10 masih ngotot aja 2 tim. Dari tim Secret dan juga RRQ. No Mercy berusaha untuk nge-screening di manakah pemain terakhir dari tim Secret ada di bagian second floor. Yang berhasil untuk melakukan healing. Tapi masalahnya posisi sudah terkunci. Sudah tidak bisa kemana-mana lagi. No Mercy agak sedikit terdelay dengan Molotov yang dilontarkan. Ya ini PR banget sih buat nyari pemain terakhir dari arah tim Secret. Brick benar-benar membuat repot dari arah tim RRQ. Bahkan RRQ timing mereka dilewatkan begitu saja. Mereka udah dilewatin sama Bumi Sport. Mereka udah dilewatin sama Void. Bahkan sekarang sudah ada Xavier yang akan mendekat berjuara kompon ini ketika sebuah genderang perang terjadi. Ada 2 orang sudah melakukan reload, akan langsung double pick menuju ke atas dan itu dia. Double pick yang sukses tapi granat timing yang dilakukan oleh Brick mampu untuk menjatuhkan 1 pemain dari RRQ. Tapi udah banyak banget waktu yang terbuang sia-sia. Betul. Dan Xavier itu siap untuk menjadi third party. Tapi anyway dari Yudo Auto, Fredo berhasil bertahan dengan low HP bar. Dan dia membuat Yami down. Yami tidak bisa diselamatkan. Dan bahkan sudah mulai terpreteli lagi, terdeteksi lagi, ditembak, di screening, di tracking oleh Kid. Weh, Apa? RRQ yang dapat The Xavier loh. Padahal The Xavier muter-muter tapi threat knock terjadi namun belum tertangkap oleh kamera. Fokus menuju ke arah Kid yang sedang menembak ke Bumi Sport. Bumi Sport sudah touchdown dan kita akhirnya disuguhkan dengan view yang terjadi antara RRQ dan juga The Xavier. No. Lagi dan lagi ada threat yang dilakukan. The Xavier menuju ke arah tim RRQ. 2 tumbang dari RRQ. Last man standing ada di bagian atas memberikan tekanan dengan sebuah molotov. Melemparkan granat juga tapi ada split yang dilakukan Asa. Ruang gerakmu sudah tidak terlalu banyak lagi. Boosting belum dia lakukan. Tapi akan heal up dengan 8 kit. Ada granat yang sudah mulai dimasak tapi para Jin akan di revive terlebih dahulu. Mengandalkan Adeti untuk bisa mendapatkan seorang Asan. Adeti sudah mulai maju. Ada backup juga dan follow up dari seorang Lamborghini. Snip dibiarkan begitu saja karena The Xavier tahu hanya tinggal 1 pemain lagi. Asa terjebak di arah check ini. Apa yang bakal dia lakukan? Masuk ke arah dalam. Ada granat yang di-cook. Dilempar menuju ke arah luar. Tidak connect dan Adeti mungkin bakal melemparkan granat yang menuju ke arah dalam. Diintip ada di bagian luar. Granat dilontarkan. Lamborghini masih menunggu backup untuk datang. Dan ini dia. Tracking demi tracking dilakukan. Free fire dilakukan dan Lamborghini bisa mendapatkan Asa. Namun HP yang begitu low membuat Lamborghini pun akan tumbang di arah blue zone. RRQ tidak berhasil ya untuk masuk ke dalam zona dan tadi kalkulasinya juga tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Xavier tadi gue kira bakal ada 1 gitu yang keculik sama RRQ supaya ya lumayan lah ya dapat narik 1 kaki gitu kan ke lobby. Ternyata nggak bisa. Ya tapi lumayan dari Asa sengaja tadi memainkan waktu dari The Xavier untuk sedikit sulit tapi win. 0 eliminations. Gue nggak tahu apa yang terjadi karena nggak kesorot sama sekali. Tersorot pun kayaknya cuma bentar karena ada beberapa fight yang lebih krusial mungkin yang tadi akhirnya dipilih oleh observer kita atau switcherman kita. Karena tadi kita ngelihat Alter Ego gangguin Todak, Alter Ego juga sempat gangguin beberapa tim yang ada di bagian dalam. Bahkan Alter Ego sudah memulangkan 1 tim menuju ke arah lobby dari Cersia. Terus kita juga mengintip kejadian yang begitu chaos antara RRQ tadi yang bisa mendapatkan pemain dari tim Secret dan RRQ yang diratakan oleh The Xavier. Ya lumayan ada silih berganti ya peperangannya. Well, Voin gue harap match terakhir bangkit sih. Amin. Ya semoga bangkit ya. Karena memang berat sih menjadi pemain-pemain Voin sendiri. Karena banyak yang baru naik kelas juga ya kan. Kayak ada Zeta, ada siapa? Reizak juga. Dan gue yakin dari Coach Devian juga perlu handling khusus lagi. Gimana caranya dia bisa membentuk tim yang baru dia rombak 3 pemainnya. Well, nanti kita akan lihat. Karena kita bakal fokus dengan 1 zona, Cruz del Val. Yang mungkin akan menjadi poros bagi ke-12 tim saat ini. Boom sudah dapetin tempat aman. Lalu juga Alter Ego mereka udah melakukan split. Mereka udah mulai set up juga.
Mereka berusaha untuk mengendalikan area di sekitaran mereka. Todak sudah mulai terdeteksi. Lagi-lagi Todak berhasil ya survive untuk sampai ke mid gamenya. Yep. Tapi untuk saat ini Todak sudah kehilangan satu pemain. That's why sudah mulai pincang juga. Dan Rosemary menggunakan mini supaya hemat peluru. Ini kayaknya juga emang senjata favorit barunya Rosemary deh. Pakai mini 14 untuk tapping-tapping dan sebuah kejutan datang DBS depan muka. Cuy, retak dadamu Bang Putra, langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan kalau gue baca dari elimination feed-nya atau gue baca dari arah live statusnya, kayaknya Void dipulangin sama Crit dan juga NKT. Dua tim ini yang sandwich posisi dari Void dan akhirnya Void dipulangkan ke arah lobby. Dan akhirnya dua tim ini bakal bertegur sapa di tempat yang tidak terlalu jauh dan akhirnya mereka sudah mulai berkumpul. Bahkan Granat yang begitu on point tadi datang untuk bisa mendapatkan seorang Spider-Tan. Satu orang lagi menuju ke arah sebelah kanan. Broken Wall bakal menjadi kunci dari seorang Ciwi. Melihat ke arah belakang, Degat akan di tracking begitu saja. Dia masuk ke arah mobil dan mempermudah Ciwi untuk bisa mendapatkan pemain tersebut. Sabar banget Ciwi, dia tungguin aja, dia lock aja angle-nya sampai pasti bakal langsung ditembak. Dan itu dia selesai buat NKT. Crit VIP bertahan dan masih bisa melakukan revive. Tadi kalau misalkan dia tidak sabar ya, dia tembak dulu. Itu pasti kan pemain NKT-nya sadar gitu, turun dari mobil. Dia tunggu naik mobil. Dia naik mobil nggak bisa buat tembak. Dan bahkan The Xavier datang, siap untuk menjadi third party kembali. Pertanyaannya, akankah sukses atau tidak third party The Xavier saat ini? Oh, granatnya langsung dibuka begitu saja. Lagi-lagi Ciwi yang bakal menjadi pemain kunci dari Crit VIP. Satu knockdown mereka dapatkan para Nadati tumbang di arah dalam dari Broken Wall-nya. Walaupun saat ini dia sudah mulai keluar dan pantulan granat yang hampir memulangkan Nadati. Ada sebuah press juga dari Newbies. Dua granat dilemparkan di waktu yang bersama namun masih belum bisa mendapatkan knockdown kedua. Newbies masih memasak granat yang berikutnya. Akan coba untuk bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi ternyata sudah berpindah Nadati ke tempat yang lebih aman lagi. Dan lihat Bill terkena splash damage begitu dalam. Dan Bill masih menunggu, Bill masih bersabar. Ciwi, akankah dia mendekat menuju ke arah Broken Wall atau dia akan memberikan sebuah bantuan dengan hanya Utilia saja yang dia mainkan dari dalam sebuah rumah para Jin? Masih di luar dari Broken Wall, masih belum mendekat menuju ke arah pertahanan dari Crit VIP, tapi sudah ada bangkitnya seorang Lamborghini yang lompat-lompat ke dalam melihat informasi dan shotgun. S12 kayak bakal menjadi saksi dikejar. Gak berani dia maju karena masih ada bangunan di seberang dari seorang Shadow. Dan tadi Bill itu berusaha untuk memancing pergerakan dari The Xavier. Karena tadi kalau kita lihat ada Crit VIP yang nge-flank ke arah bagian kanan. Itu ada Newbie sementara ditungguin sama seorang Ciwi. Tapi di sisi yang lain Alter Ego sepertinya sudah mulai membuka beberapa peperangan. Atau berhasil nge-take down pemain-pemain yang jaraknya cukup jauh. Jadi itu gua rasa mid-range aja. Mid-range knock yang dilakukan oleh Alter Ego menuju ke arah U2O2. Fokus menuju ke arah The Xavier. Masih ngotot untuk mendapatkan entry compound-nya. Crit VIP juga nggak mau greedy. Mereka tarik mundur. Mereka memancing supaya The Xavier yang masuk ke perangkap mereka. Dicari, ditungguin. Terdengar dengan sangat jelas suara-suara stepnya. Tapi Lambert yang mendapatkan Newbie. Ada sedikit tabrak-tabrakan di bagian jendela, tapi tidak masalah buat mereka karena Ciwi sudah mulai membuka HBD-nya menuju ke bagian luar. Berhasil dua pemain. Last man standing saat ini Ciwi dari Crit VIP berusaha untuk melakukan end. Ada waktukah untuk revive dari Ciwi menuju ke arah lawannya? Harusnya dapat, tapi langkah kaki dari Nusakir akan mengganggu proses revive ini. Gagal ternyata karena kurang masuk ke arah dalam dari ruangannya dan revive-nya berhasil bro. 3 lawan 1 bro. Ciwi bakal keluar, dari situ dilakukan tapi granatnya bakal dipilih. Dilemparkan dan Yudu datang. Third party is real. Pelakor is real. Mendapat bantuan dari Yudu Alliance secara tidak langsung dan granat sudah mulai dimasak kembali. Lamborghini mengincar ke arah luar dan Ciwi juga memantulkan granatnya ke arah dalam dan granat meletup. Lamborghini bisa mendapatkan satu adik tumbang dan Ciwi dipulangkan oleh The Xavier. Shadow Tower bisa memulangkan pemain dari Crit yang terakhir dan Crit pun selesai. Namun fight masih berlanjut antara Yudu versus The Xavier. Yudu Lions berusaha untuk melakukan end terhadap satu. Kelihatan lagi itu terdeteksi, kelihatan gerakannya tembakan yang berhasil dilakukan oleh Jimmy membuat Yudu Lions sukses menjadi third party dan The Xavier lagi-lagi dibuat lemas, dibuat tidak bisa menambah poin mereka sementara kamera bergeser menuju ke arah jam 5 dari zona Talon berhadapan dengan Vampire dan posisinya ini masih belum menyentuh ke dalam zona. Masih ada waktu 2 menit sebelum zonanya mengecil. Ya, siapa yang bakal lolos dari tempat ini? Tempat keramat tentunya karena masih belum masuk ke arah zonanya. Cukup dikit lagi untuk bergerak masuk tapi Talon sudah mulai menerabas masuk sana. Vampire bakal menjaga di tempat mereka saat ini. Di sebuah gundukan tapi swipe berhasil diamankan. Red Fist bisa menculik satu kaki pemain dari tim Vampire. Tapi ada Tony K di arah Broken Wall. Hati-hati jangan sampai terbackstep dan Alter Ego
juga ingin join. Mereka ingin menculik satu pemain dari Vampire ataupun dari arah tim Talon. Axel sudah mulai nge-flank ke arah sebelah kiri dan sebuah push dilakukan. Yoru, gila dia berani banget, itu open banget kalau misalkan tadi TonyK menembak. Tapi untungnya sudah ada backup yang datang. Axel pun kali ini masuk tapi Miseri tumbang terlebih dahulu. Ada sebuah tembakan juga, bahkan Tony bisa mendapatkan yang kedua. Dua tumbang dari tim Talon, begitu berbahaya kali ini. Jump shoot dilakukan. Red Face berfokus, dia tertahan di bagian sebelah kanan. Harus menghadapi dua pemain. Jump shoot dia lakukan juga tapi ternyata gagal. Semua yang dilakukan Talon gagal. Setupnya Vampire begitu perfect. Oh my god. Ngepush kiri, salah ngepush kanan, salah fokus ke kiri, ke knock 2. Red Face, itu Red Face bener-bener apes banget. Ke yang deket, yang jauh nembak, ke yang jauh, yang deket maju. Itu udah posisi kuncian mati tadi buat Red Face. Akhirnya dia decide buat yaudah gue coba dulu ngambil yang kiri. Tapi ternyata nge-whiff kan shotgunnya juga nggak dapet. Well, Talon maju salah, mundur salah tadi ya. Nggak bisa menambah lagi poinnya, tapi untuk sementara waktu dengan poin 77 dia masih bisa nambah lagi untuk di match terakhir. Tadi memang ketika mau masuk, Yorunya udah ketangkap duluan ya kan? Belum match terakhir, masih ada satu lagi. Iya maksudnya masih ada match terakhir betul, abis betul, ini. Betul. Kan ini udah selesai dia kan? Betul. Udah nggak nambah poin, jadi kalau dia mau ngambil poin aman, last match nanti at least dapetin 10 poin gitu, supaya fix main nanti di Super Sunday. Yeah. Even kalau misalkan mereka masuk last chance pun dengan poin seperti ini sebenarnya nggak apa-apa gitu. Betul. Udah aman banget. Tapi lebih enak kalau langsung Super Sunday gak sih? Tapi tadi memang komitmennya udah bagus, masuk. Tapi kalkulasinya yang salah ya tadi. Dari Vampire, lagi-lagi kita bisa menobatkan Vampire adalah tim kalau nge-defense sangat-sangat baik. Iya. Ya kan? Vampire, tim Flash. Gue amazed banget sih tadi sama defense-nya TonyK. Itu jangkarnya bener-bener TonyK loh. Kalau TonyK-nya jebol, gue rasa Vampire bakal rata. Tapi TonyK-nya gak jebol. Miseri dia amanin, Axel dia amanin. Dua flanker ke arah kiri semua di-handle sama TonyK. Ya, dan juga tadi dari Yorunya udah ke take down juga kan. Well, jadi daya dobraknya udah berkurang banyak, sisa Red Face doang yang dimana udah kekunci. Oke, kita bakal lanjut lagi. Masih ada dua tim Indonesia, Ultrigores dan juga Boom yang bertahan sejauh ini di antara 8 tim lain. Bahkan U2O tuh juga step up ya untuk di minggu ini. Bisa kita lihat survive sampai ke late game, nggak seperti yang lalu-lalu. Selesai aja di early game, pulang aja tuh Sun, nggak ngapa-ngapain. Tapi melihat dari Vampire, ada sebuah komitmen lagi-lagi yang mereka lakukan. Setelah mereka berhasil untuk nge-defense, sekarang saatnya mereka offense. Saatnya mereka untuk membuka tembakan. Rosemary dikejar, run, Rosemary run. Balik-balik, regroup. Ternyata terbackstep oleh Fluk TH. Timing dari Vampire ini buat nge-push gila banget coy. Ya, dan terlebih lagi sebenarnya jarak Rosemary yang terlalu jauh dari arah dua pemain Ultrigo yang lainnya. Tapi kita bakal saksikan terlebih dahulu antara Yudo Alliance versus dari Face Clan. Satu arah sudah mulai maju ke depan sana. Leon Desi tertahan di bagian broken wall. Dan Adik Luke akan coba untuk menerabas masuk. Dia lakukan dan Pintores datang dengan S12K-nya. Walaupun pelor habis, tapi ternyata masih ada body system yang mereka lakukan. Olsen bisa mendapatkan satu. Pintores memasak sebuah granat, akan dilemparkan, tertahan api di arah dalam, tapi ternyata backup yang datang di waktu yang tepat. Masih bisa mereka handle, masih bisa mereka pertahankan, dan satu orang yang datang dengan mobil. Terlalu greedy, terlalu yoyo. Di sisi lain dipulangkan ke arah lobby dan mungkin Yudo Alliance akan menyusul karena hanya menyisakan last man standing saja. Ya, tadi ternyata ketika Yudo Alliance sedang berperang, itu dari Boom mereka berhasil untuk memulangkan Yudo tuh. Walaupun tadi ada beberapa tembakan juga ya dari Vampire menuju ke arah Boom, karena memang angle dari Vampire ini enak banget, legit banget di bagian upper ground atau high groundnya. Dan kali ini target dan sasaran dari Vampire adalah teman sesama negaranya, yaitu Face Clan. Sedikit di pressure, sedikit diberikan taktik ancaman, tapi belum ada komitmen yang dilakukan. Bahkan Vampire, Face, mereka mengamankan bagian entry compoundnya juga. Masih ada waktu sekitar 1 menit sebelum zona kelima ke reveal. Dan sedari tadi semua tim berperang, Todak di tengah. Anteng. Chill coy. Ngopi dulu gak sih? Ya, gue appreciate banget sama Todak hari ini. Pemahaman mereka, cara mereka untuk predict circle, cara mereka untuk bermain objektif, ini lebih bagus daripada hari dan minggu-minggu sebelumnya. Mereka mungkin ya menjadi salah satu tim dengan predict circle terbaik di hari ini. Ya, yang lain perang ya kan? Lu lihat Boom aja mau dapetin zona itu tadi ya, mereka harus ngeratain Yodo tuh. Dia harus ngelawan lah. Todak itu dari mid game coy, dia di situ santai. Sempat tadi keculik 1. Tapi ke revive. Enggak, sempat. Itu 4. 4 itu mereka. Bukannya 3? 4 kayaknya, Jel. Itu numpuk kayaknya tuh yang atas tuh. Waduh.
Ke-revive ya tadi berarti? Harusnya ke-revive sih. Coba ntar kita lihat begitu ini dibuka lagi ya. Soalnya yang kita pantau sekarang hanyalah mapnya saja. Tidak melihat aksi dari para player-player yang bertanding dari para tim yang tersisa untuk kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim tersisa. Untuk di circle yang ke-6. Dan akhirnya kita bisa melihat kembali kejadian di arah in-game. Di mana Bumi Sport kali ini yang bakal mengontrol daerah yang ingin mereka amankan. Karena di depan mereka adalah tim Todak dan masih masuk untuk circle yang ke-6. Kalau masih masuk lagi di circle yang ke-7, mereka beli zona hari ini. Oh, mereka subscribe circle. Ya, Subscribe circle, langganan premium mereka hari ini. Tapi 3 cuy tuh, 3. Satu nggak tiga ya, ke-revive, satu nggak satu ke-revive nggak berarti. ke-revive. Tapi yang gue salut dari Boom sama Alter Ego ya, ini 2 tim ya. Even though mereka udah keculik, mereka udah nggak full squad dari mid to late game. Somehow survival ability mereka itu gila banget. Iya betul. Jadi dari masing-masing individualnya sendiri pun gimana ya, kayak punya permainan tersendiri untuk selamat. Dan cenderung selamat sampai ke late game. That's why match demi match mereka ngumpulin poin ya. Walaupun pada akhirnya saat ini Vampire terobos aja lah menuju ke arah sisi pertahanan dari Alter Ego Ares. Bocil berhasil mendapatkan 2 pemain. 2v2 situation saat ini. Masih ada kesempatan untuk Alter Ego Ares nge-defense. Karena sudah mulai dilemparkan granat demi granat. Dan bahkan Swaps pun memberikan tekanan dengan molotov menuju ke arah second floor-nya. Ya tapi dari Alter Ego mereka berhasil menarik mundur ke bagian belakang. Harusnya tempat mereka bakal cukup aman, tapi ternyata dari Alter Ego mereka masih melemparkan granat. Roy pun datang bermaksud menjadi third party, malah tumbang 1. Niat jahat ada di kepala Roy, tapi malah mereka yang tumbang terlebih dahulu. Granat dilemparkan, masih belum bisa mengconfirm elimination. Tapi sejauh ini mereka sudah mendapatkan 6 dan molotov dilemparkan juga menuju ke arah luar dari broken wall-nya. Terbakar kah? Tidak terbakar ternyata cuy. Dia masih bisa selamat, debus dia lakukan dan headshot. Bisa mendapatkan 1 lagi pemain dari arah Vampire. Bahkan Swap dipulangkan ke arah lobby. Alpha memasak granatnya kembali tapi di cancel begitu saja begitu mendengar langkah dari Vampire yang semakin mendekat. Tony K memasak granat bahkan dilemparkan menuju ke arah mana. Terlalu banyak smoke. Vision otomatis bakal semakin menipis, tapi through the smoke dari Alpha bisa mendapatkan Tony K. Tony K diamankan. Last man standing, terdengar langkah di bagian kiri, namun responnya begitu cepat dilakukan dan rasa Alter Ego go go go. Wow, itu dia teriakan lelaki dari Prasta. Vampire rata dipulangkan dan Roy pun ikut-ikutan pulang. Gue nggak tahu peran Roy apa tadi di sana. Dia tadi Setor nyawa. peran Job desk mereka adalah memberikan bonus elim untuk tim yang menang. itu distraksi banget coy. Itu kan Alter Ego sama Vampire lagi asik nih ya. Terus tiba-tiba Roy itu kayak, oh peran gue adalah mengganggu semua yang terjadi saat ini. Tapi so asiknya mereka aja masih kalah, Jel. Gue udah nggak ngeliat lagi. Yang lucu banget tadi Roy itu datang pakai mobil, mobilnya meleduk. Makanya udah jadi third party. Mereka yang rata, Roy R-nya rata. Itu capek banget kok. Momen banget. Tapi Alter Ego gokil banget. 2 orang doang loh. 2 orang doang. Hanya butuh 2 pemain dari Alter Ego Ares untuk memulangkan Vampire. 4 pemainnya tadi langsung pulang ya. Ya nggak langsung sih, tapi memang gue bisa kasih apresiasi buat Boy Chill dengan DBS-nya. Nahan 2 pemain walaupun tadi masih bisa di-revive, dan Alpha pinter banget pemain asal Kalimantan tersebut. Tapi kita bakal melihat bagaimana Boom juga pengen melakukan aksi gerakan tambahan menuju ke arah Todak. Sudah ada beberapa utilities dimasak, dibuat beberapa ancaman supaya Todak agak sedikit alon-alon mundur. Udah mundur tuh. Iya. Ntar agak mundur ke arah belakang dan sudah mulai ada regroup yang mereka lakukan. 4 tim tersisa, granat dilemparkan dan hampir saja menumbangkan seorang Frenzy. Hanya tercicil HP bar-nya, splash damage masuk dari granat yang dilemparkan, tapi untungnya tidak terlalu on point untuk membuat Frenzy tumbang. Sementara Lynx hanya mengintip dari bagian celah kecil di balik sebuah kotak-kotak di ruang tamu untuk bisa menghalau pergerakan dari FaZe Clan. Ada tekanan yang mereka lakukan menuju ke arah 2 tim dan kali ini Lynx mulai membuka pintunya. Ada sebuah tracking dari seorang Iftar yang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Masih bisa bolak-balik mundur. Buset dah, gerakan setrika dilakukan oleh Bumi Sport. Tapi untungnya masih belum kebakar setrikaannya. Bumi Sport masih bisa bertahan. Razy, Frenzy dari titik yang tidak terlalu berbeda dari posisi mereka sebelumnya. 1 persatu mulai maju. 2 pemain tersisa, smoke di pop up, tertutup vision dan langsung saja nembak pertukar seorang Lynx. Dia bakal mengintip, dia tahu ada orang di bagian dalam sana dan berhasil diamankan Frenzy. Pengamatan yang begitu detail, langsung saja dia bisa mendapatkan knockdown ke arah tim Todak. Dan 2 lawan 2 kali ini antara Bumi Sport melawan Todak. Bergerak pelan-pelan pasti untuk Bumi Sport. Razy melakukan sebuah pengecekan detail ke arah dalam dari rumah ini.
Satu persatu sudah mulai maju, revive-nya di cancel, terspot di bagian sebelah kiri dan itu dia S12K yang sangat mematikan. Double pick dan rata sudah dua pemain dari tim Todak. Satu lagi harus dicari, Tam tidak menimbulkan step sama sekali. Yes, itu dia last man standing dari Todak masih belum terdeteksi, tapi FaZe Clan pun sudah mulai membuat pemain-pemain alter ego pulang. Salah satunya adalah Boychill menyisakan Alpha sebagai last man standing yang harus nahan pergerakan dari FaZe Clan. Terpantau utilities di tas mereka semua minimalis dan boom! Ninja Hampir. movement! Hampir. Loncat, crouching, semuanya dia lakukan Ninja Warrior. Tadi sempat ada beberapa movement kecil dari boom yang membuat mereka selamat. Dan Alpha pun tembakannya mematikan, membuat Morman down. Masih terdeteksi kembali dua pemain ada di belakang traktor. Reizi pun memberikan tekanan. Taktik ancaman sudah mulai dilakukan juga melalui celah kecil tapi belum connect tembakannya. Granat demi granat ditimpukin terus. Blue Zone juga menghimpit, memaksakan Onsen mau tidak mau maju tapi granat berikutnya connect. Alpha, nice banget Reizi. Itu kaki kecilnya. Ayah, dikit lagi. Blue Zone-nya Rata! membuat FaZe Clan pulang. Dan saat ini hanya boom yang tersisa. Tapi what happened? Boom chicken. Boom chicken. Stay hungry, hungry beast. Gokil banget Bumi Sport, dua orang tersisa. Frenzy, Reizi, tandem Y. Dilakukan oleh Bumi Sport dan Y. Mereka berhasil mendapatkan winner chicken dinner.